Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ratu Bilkismanti KRO dengan NIM 24040102023. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah dasar keamanan komputer. Baik, dalam soal ulangan akhir semester ini, saya diperintahkan untuk mempresentasikan kembali dari tugas 2 yang sebelumnya telah dikerjakan dan juga membuat rangkuman materi, resume materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan dari tugas 2 yaitu membuat salah satu jurnal eh, yang berjudul Kesenjangan Antara Pengetahuan dan Perilaku Keamanan Informasi Pengguna Media Sosial dalam Menghadapi Ancaman Rekayasa Sosial. Di sini ada abstrak yang dimana kata kuncinya di mana kata kuncinya ialah keamanan informasi, media sosial, rekayasa sosial, kesadaran keamanan, dan juga studi literatur. Di mana di sini ada pendahuluan, lalu ada metode penelitian, lalu juga ada sumber data penelitian, lalu terdapat teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data yang kami lakukan, dan juga sini ada hasil dan pembahasan. Lalu yang terakhir ialah daftar pustaka, referensi-referensi apa saja yang kami dapatkan untuk membuat jurnal ini. Untuk mendukung presentasi pada saat ini, saya akan share screen untuk PPT-nya, PowerPoint-nya. Baik, kita bisa di-share dulu. Baik, sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan bahwa di sini saya akan mempresentasikan kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku keamanan informasi pengguna media sosial dalam menghadapi ancaman rekayasa sosial. Baik, di sini dosen pengampu saya ialah Bapak Agung Riyadi, Eskom Mkom. Di abstrak, ini adalah karena meningkatnya pengguna media sosial, ini diikuti peningkatan ancaman dari keamanan informasi itu sendiri. Seperti yang kita tahu, ketika kita bermedia sosial itu pasti kita akan memberikan data kita, baik data pribadi maupun juga data rahasia gitu. Lalu, penelitian ini tuh menganalisis kesenjangan antara pengetahuan dan juga perilaku keamanan dari informasi pengguna media sosial. Metode penelitian ini tuh kita menggunakan studi literatur terhadap jurnal dan juga artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian ini tuh menunjukkan bahwa pengguna media sosial itu memiliki pengetahuan yang cukup sebenarnya tentang keamanan informasi. Namun, perilaku keamanannya nih yang masih relatif rendah entah baik itu dari faktor internal maupun dari faktor eksternal begitu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan strategi edukasi keamanan informasi yang menekankan perubahan perilaku pengguna media sosial. Lalu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi ini telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial secara signifikan. Di mana juga penggunaan media sosial ini itu masuk ke dalam berbagai macam usia berbagai masa usia. Namun, memang yang paling banyak untuk menjadi pengguna dari media sosial adalah rentang usia 18 tahun sampai 34 tahun. Itu yang benar-benar aktif dalam bermedia sosial seperti itu. Di Indonesia, pengguna media sosial itu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Sekitar 150 juta itu merupakan angka historis yang dilaporkan dalam riset digital 2019 oleh We Are Social. Di mana itu tuh rentang usianya 18 sampai 34 tahun. Tingginya intensitas pengguna media sosial ini tuh berdampak pada meningkatnya risiko juga terhadap keamanan. Sehingga ancaman keamanan informasi ini tuh menjadi kompleks gitu. Salah satunya ialah berbasis rekayasa sosial atau social engineering. Banyaknya pengguna ini tuh mengetahui resiko kebocoran data pribadi
bahayanya phishing, serta pentingnya pengaturan privasi. Namun, dalam realitanya, dalam prakteknya, masih mengabaikan langkah-langkah keamanan dasar. Fenomena ini tuh menunjukkan bahwa kesadaran keamanan informasi tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku aman pengguna di lingkungan digital. Begitu. Nih, metode penelitian kita. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau literatur review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini tuh dipilih karena menganalisis dan mengkaji secara mendalam temuan-temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesadaran dan keamanan informasi. Sumber data peneliti yang kami lakukan ialah dari jurnal-jurnal dan juga eh, artikel-artikel yang memang sudah eh, apa namanya yang sudah terakreditasi dan juga memiliki reputasi baik dan diterbitkan itu rentang waktunya 2020 sampai dengan 2025 seperti itu. Hasil analisis dari literaturnya. Secara umum, sebagian besar pengguna media sosial itu telah memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai keamanan. Mereka tahu sebenarnya data mereka tuh bisa bocor. Dan mereka tahu kalau mereka tidak menjaga aman cara bermedia sosial, data pribadi mereka itu sangat amat punya kemungkinan besar untuk bocor. Seperti itu. Pengetahuan ini tuh mencakup pemahaman terhadap jenis serangan seperti phishing, dan juga penipuan biasanya. Penipuan nih yang banyak yang bahkan sampai sekarang banyak juga korban-korban gitu dari penipuan tersebut begitu. Temuan ini tuh menunjukkan ada ketidaksesuaian antara pemahaman konseptual dan juga dengan praktiknya di dalamnya. Seperti itu. Jadi hasil penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa meskipun pengguna memiliki sikap positif terhadap pentingnya keamanan, sikap tersebut tuh belum sepenuhnya tercermin dari tindakannya. Masih ada yang suka malas untuk ganti kata sandi, masih masih juga kayak yang mempercayai untuk memasukkan akunnya ke beberapa barang atau eh telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang bukan punya dia gitu. Misalkan kayak memasukkan alamat email ke handphone temennya seperti itu. Itu juga masih banyak case-case yang seperti itu terjadi gitu. Jadi temuan lain juga muncul dari analisis literatur adalah rendahnya konsistensi perilaku keamanan informasi pengguna dalam aktivitas digital. Di sini penelitian menurut dari Gunawan, pengetahuan itu tuh baik paham phishing, profesi, dan SM sifat. Sikapnya positif. Perilakunya 70% nih. Password. Passwordnya tidak diganti, jarang update, privasinya diabaikan, praktik dasarnya juga diabaikan. Lalu ada Hartiwi, penelitian dari Hartiwi untuk social engineering riskannya itu tuh bagus gitu. Cuman edukasi parsial dan juga kurang sustain. Dia masih ada knowledge action gapnya. Knowledge sama action itu masih terdapat gap yang cukup besar seperti itu. Pembahasannya fenomena ini menegaskan bahwa faktor manusia masih menjadi elemen paling rentan dalam sistem keamanan informasi. Pengetahuan yang dimiliki pengguna belum secara otomatis nih mendorong terbentuknya perilaku keamanan yang konsisten dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga mengindikasi bahwa strategi peningkatan keamanan informasi perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih berorientasi pada perubahan perilaku. Nah, demikian menegaskan pentingnya pembahasan penerapan pendekatan keamanan informasi yang berpusat pada manusia atau human-centered security. Faktornya ini ada banyak, ada comfort bias, itu misalnya manifestinya itu aksesnya cepat, tapi security-nya agak ribet nih. Bukti literaturnya itu telah ditaruh di sini, lalu ada implikasinya, ada habit, dan juga knowledge-nya. Lalu ada faktornya low risk perception, tuh dan segala macam. Lalu yang terakhir itu ada implementasi gap-nya. Nah, kesimpulannya, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan saya itu tidak cukup untuk mencegah ancaman rekayasa sosial. Perlukannya pendekatan yang lebih komprehensif juga, yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku keamanan. Lalu strategi peningkatan keamanan ini perlu diarahkan pada edukasi yang berorientasi bersifat aplikatif gitu. Karena masih banyaknya itu yang malas untuk mengaplikasikan atau mempraktekannya. Oleh karena itu perlu dikembangkan program edukasi dan kebijakan keamanan informasi yang lebih efektif di lingkungan akademik maupun masyarakat umum. Program edukasi harus dirancang
untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pengguna media sosial dalam menghadapi ancaman rekayasa tersebut. Baik, untuk pemaparan materi dari tugas duanya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.